Kepada khatib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tentunya dengan nikmat-nikmat ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menaikkan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada siang ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti langkahnya hingga akhir zaman. Khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan iman dan takwa inilah yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik, as-sa'adah fi dunya wal akhirah, kebahagiaan, kehidupan yang baik dunia maupun di akhirat kelak nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai ayat 102, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita terkait tentang kerugian bagi orang-orang kafir, di mana ketika ajal mereka hendak datang, pada saat itulah dia memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan umur sekalipun hanya sebentar saja, agar bisa kembali ke dunia, agar mereka bisa untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan melakukan amal soleh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak permintaan mereka. Hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun illa yaumi yub'atsun. Sampai ketika datangnya ajal kepada orang-orang kafir itu, mereka berkata kepada Tuhannya, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa melakukan kebaikan, ketaatan dan amal soleh. Namun kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu cuma hanya dalih dari ucapan mereka saja. Maka ulama tafsir menjelaskan, yang dimaksud ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka meminta kembali ke dunia. Ini adalah kalamun minhu wa qaulun la amala lahu. Ini cuma hanya perkataan saja, perkataan yang tidak dibarengi dengan amal soleh, sehingga dia termasuk orang-orang yang sangat rugi. La rudda lima amila sholihan lakana yaktibu ala maqalatihi. Seandainya dia dikembalikan ke dunia, pasti dia tidak akan melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, dan juga sudah dipastikan dia termasuk orang-orang yang berdusta atas perkataannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan lagi dalam ayat itu, wa mi wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzah, ada alam kubur sampai hari dibangkitkan.
Ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini, yang dimaksud ayat ini adalah pada saat orang-orang kafir masuk ke dalam liang kubur, kemudian disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan azabnya, siksanya kepada mereka, dan ini terjadi sampai hari kiamat. Yastamiru al-adzabu minhu, dan penderitaan ini, azab itu terus sampai hari berbangkit. Bahkan Aisyah mengatakan, wailun li ahlil ma'asi fi kuburihim tadkhulu alaihim fi kuburihim hayyatu sudin aw duhmin hayyatun 'inda ra'sihi wa hayyatun 'inda rijlaihi fayakrisanihi hatta yaltaqiya fi wasatih. Kata Aisyah, celaka pelaku maksiat, celaka pendosa bagi ahli kubur ini. Pada saat itu masuknya ular-ular ke liang kubur mereka. Kemudian ada ular yang berada di kepalanya, ada juga ular yang berada di dua kakinya. Lalu kedua ular itu menggigit jenazah itu, mayit itu, sampai keduanya bertemu di tengah perut jasad jenazah itu. Ini menunjukkan bahwa suatu yang celaka, suatu penderitaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada hambanya yang ingkar kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Fa idza nufikhra fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ketika ditiupkan sangkakala, ketika terjadi hari kiamat, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kemudian tidak ada lagi tali kekeluargaan. Tiada lagi mereka saling bertanya. Karena betul-betul pada saat itu mereka hanya sibuk dengan dirinya ketimbang untuk menolong orang tuanya, saudaranya, kerabatnya dan lain-lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Namun dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginformasikan kepada kita, faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih banyak, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini atau dalam kisah ini menunjukkan bahwa kebalikannya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang kafir, di mana mereka akan dimasukkan ke liang kubur dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat mengerikan. Dan azab kubur ini itu terjadi sampai hari berbangkit. Begitu lamanya. Tetapi dalam ayat 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita, faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang kebaikannya lebih dominan, lebih banyak ketimbang keburukannya, faulaika humul muflihun, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan bahwa bagi semua hamba Allah yang melakukan amal soleh, yang melakukan ketaatan, yang senantiasa rajin ke masjid untuk mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, menjalin tali silaturahim, menunaikan zakat, dan melakukan aktivitas kebaikan yang lainnya, maka inilah yang akan memberikan kebaikan dan solusi bagi pelakunya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Makanya ada salah seorang lelaki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sempat bertanya, ya Rasulullah,
akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu ar-rahim. Ketika Rasul ditanya kepada seorang laki itu terkait dengan amalan yang dapat memasukkan dia ke dalam surga, jawaban Rasul adalah yang pertama, hendaknya Anda beribadah kepada Allah tanpa melakukan kemusyrikan. Yang kedua, hendaknya Anda mendirikan sholat. Yang ketiga, Anda menunaikan zakat. Yang terakhir adalah Anda harus melakukan atau menjalin tali silaturahim. Nah, kalau kita perhatikan dari 4 ini semua merupakan bagian dari kebaikan, merupakan bagian dari amal soleh. Seandainya semua hambanya di muka bumi ini mereka melakukan kebaikan, maka insya Allah sudah dipastikan sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul ketika beliau ditanya oleh seorang laki itu adalah kamu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mencolok terkait dengan orang kafir yang ingkar kepada Allah. Mereka akan mendapatkan penderitaan, bukan hanya nanti di alam akhirat nanti, tapi ketika di alam kubur pun mereka akan mendapatkan siksa kubur di alam kuburnya. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang melakukan kebaikan, dan orang-orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan mudahnya Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Kan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang yang bertanya kepadanya, itu yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya Anda beribadah kepada Allah tanpa melakukan kemusyrikan. Karena memang ibadah merupakan satu amalan yang Allah wajibkan kepada hambanya. Bahkan ketika manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak dibarengi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai syirik, atau orangnya dinamai dengan orang yang melakukan kemusyrikan. Karena pada saat yang sama, ketika dia masih tinggal di dunia, mungkin satu waktu dia beribadah kepada Allah, tapi pada saat yang sama dia juga meminta kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, dia menduakan Allah, dia melakukan nilai-nilai kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sikap yang sangat jelas, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan dosa yang amat besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wa tuqimus shalah. Pesan Nabi kepada lelaki itu adalah Anda hendaknya mendirikan sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, dan sholat merupakan satu amalan yang bisa memisahkan, membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin. Dan sholat adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mencegah seseorang dari menjauhi perbuatan fasya wal munkar, perbuatan-perbuatan fasya dan munkar. Dan yang ketiga, nasihat Nabi kepada seorang laki itu adalah watuti az-zakah. Hendaknya Anda menunaikan zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah sebagai tanda kepedulian, tanda perhatian antara orang yang memiliki kelebihan harta
kepada orang yang membutuhkan, kepada 8 asnaf, 8 golongan. Di antaranya adalah orang fakir, miskin, dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makanya zaman Umar bin Abdul Aziz, dia pernah memerintahkan kepada bawahannya, carilah orang yang ingin berdagang, ingin berbisnis, ingin berusaha. Jika orang itu kekurangan modal, berilah dana zakat ini, infak ini kepadanya agar dia bisa berdagang. Kemudian Umar bin Aziz juga mengatakan lagi kepada bawahannya, carilah para pemuda yang sudah siap menikah. Ketika mereka tidak ada biaya untuk menikah, berilah zakat dan infak ini kepadanya agar dia bisa menikah. Dan carilah orang yang terlibat hutang, lalu berilah zakat dan infak ini kepadanya sampai hutangnya terselesaikan. Begitulah di zaman Umar bin Abdul Aziz bagaimana peran zakat infak sangat berguna dan tentunya memberikan solusi kepada mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada salahnya bagi kita ketika kita memiliki kelebihan harta, kita donasikan kepada saudara-saudara kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang mengalami musibah, yang telah kita lihat pada beberapa hari yang lalu terjadi musibah erupsi Gunung Semeru. Saudara kita mereka mengalami ujian yang cukup berat. Tidak salahnya kita infakkan sebagian dari harta kita. Ini merupakan bagian dari amal soleh, dan apa yang kita keluarkan ini, selain ini merupakan bagian amal soleh, seandainya ketika meninggal dunia, maka sedekah jariah inilah yang terus menolong kita. Sedekah terus mengalir, pahala terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah au ilmin yuntaubi au wuladin salihin yad'ulah. Ketika ada anak Adam yang meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama adalah amal jariyahnya, amal solehnya, infak sedekahnya yang dia keluarkan kepada orang lain. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, yang dia amalkan, yang diajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan yang terakhir, pesan Nabi kepada seorang laki itu adalah watasilu ar-rahim. Hendaknya Anda menjalin tali silaturahim. Karena dengan menjalin tali silaturahim ini akan nampak yang namanya persaudaraan, nampak al-ukhuwah, persaudaraan yang lebih lekat dan melekat di antara mereka. Dan tentunya salah satu hikmah dari menjalin tali silaturahim adalah man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yansafi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin ditambahi rezekinya, diperbanyak rezekinya, dan diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tidak salahnya bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, bagaimana kita bisa memanfaatkan diri kita untuk senantiasa melakukan berbagai amal soleh. Karena pada hakikatnya amal soleh yang kita lakukan adalah untuk kita. Man amila solihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, pada hakikatnya ini adalah untuknya. Ini adalah khutbah singkat yang sampaikan. Semoga bermanfaat semua. Barakallahu wa lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala Allah ta'ala azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa lilladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ghafurur rahim. Allahumma inna huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la haqqa haqqa wa zattiba' wa arnal batila batila wasnabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqana bih. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faqullaha ta'ala yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'am yazidkum wa akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.